kasih Tuhan Yesus. Mari semua berkata-kata tentang pujian kepada Tuhan yang baik. Terima kasih sampai hari ini berkat berlimpah atas kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Apapun situasi hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau adalah Gembala yang baik, yang membawa kami kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya aku, ya Tuhanku. Angkat tanganmu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya haleluya. Urapan tercurah atas setiap kami Tuhan mengalir. Puji syukur hanya bagimu. Terima sekali lagi naikkan pujian ini dengan iman dan percaya. Terima kasih selamat ucapan syukur kami Tuhan yang percaya dan menciptakan ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Sekali lagi katakan puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Senantiasa mulut kami bersyukur untuk kebesaran-Mu atas hidup kami. Tuhan, Engkau menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Ajarkan kami memiliki hati yang rendah di hadapan-Mu, supaya Engkau yang ditinggikan setinggi-tingginya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Sampaikanlah Tuhan seperti apa yang Tuhan maui ke dalam setiap pribadi kami masing-masing. Segala roh penyesat mengganggu, segala ilah-ilah zaman ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Berkatilah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran secara gamblang, jelas, supaya dimengerti. Ketika kami mengerti, kami belum jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, di ibadah kedua ini saya ucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini suasana agak ngantuk-ngantuk dikit saudara, tetapi coba diganjal mata saudara. Nah, kita akan bicara mengenai iman mengusir kekhawatiran saudara. Dan juga konteks hari ini, iman mengusir rasa kantuk saudara. Puji Tuhan. Nah saudara, memang kekhawatiran itu manusiawi lah.
Istilah kata setiap kita mengakui punya itu. Karena juga ada segi positifnya, saudara. Kalau orang nggak pernah khawatir juga bahaya, saudara. Kalau orang nggak pernah ada rasa takut juga bahaya, saudara. Kita sadari ada juga orang-orang yang memang tidak punya rasa takut tetapi malah membahayakan. Tetapi orang terlalu takut juga sangat membahayakan juga. Jadi apa dong yang kita pelajari hari ini? Tetapi saudara sekalian, intinya bahwa kekhawatiran itu jangan sampai memerintah dalam hidup kita, jangan sampai menguasai. Kalau itu sudah menguasai secara psikologi, kita akan banyak terganggu, saudara. Sehingga kita akan diliputi dengan rasa kekhawatiran yang terus menerus. Nah, apapun itu kalau sifatnya negatif terus menerus akan menjadikan kita menjadi sosok yang tidak baik juga. Tetapi kalau terus menerus hal yang positif itu akan menjadi baik. Nah, orang akan menjadi seperti apa yang dia dengar tiap hari. Dia akan menjadi seperti teman-temannya yang terus bergabung sama dia. Nah, anak-anak muda sering berkata atau bertanya, Pak Pendeta, boleh nggak kalau kita misalnya nongkrong-nongkrong gitu ya, misalnya di kafe gitu ya. Nah, ini ada beberapa jawaban, saudara. Tetapi maksudnya nongkrongnya sih bukan itu masalahnya, saudara. Nah, kita kan juga sedang suka nongkrong juga bersama keluarga besar, silaturahmi gitu ya. Tetapi masalahnya di nongkrong yang begitu panjang itu apakah menghasilkan yang positif atau tidak? Oke, saya sebagai gembala sering membatasi perkunjungan mereka. Bapak Ibu, dalam perkunjungan hindari yang pertama adalah jam menjelang makan. Nanti gak enak, ini orang datang pas mau, waduh kita masuk padahal untuk keluarga cuma 5 orang, harus ada tamu 5 lagi. Waduh kita mesti masak ulang. Nah, itu sangat merepotkan. Perkunjungan kita adalah untuk menjadi berkat dan bukan untuk mendapatkan berkat. Dan kemudian durasi, saudara. Jadi kalau ngomong serius itu nggak sampai 5 menit kok kita. Ibu masalahnya apa, Bu? Ya, saya belum dapat pekerjaan. Nah, Ibu talentanya apa? Lulusan apa? Apakah pernah mencoba ini, mencoba itu? Itu nggak sampai 5 menit, saudara. Tetapi di luar sudah 5-10 menit. Nanti ngomongin tentang listrik progresif, nanti ngomongin tentang artis ini, nanti ngomongin tentang militasi dan putar, nanti ngomongin lagi tentang misalnya, nanti ngomongin lagi lah macam-macam. Akhirnya udah habis itu, akhirnya ngomongin gereja, ngomongin pendeta, ngomongin saudara, itu yang tidak kondusif, saudara. Nah, lebih baik pertemuan itu ada sharing. Saya bilang kepada anak muda kami, kalau kalian kumpul silakan, tetapi jangan pernah lupakan makna rohani. Harus ada doanya dong, harus ada pujian penyembahannya, dan bahaslah untuk pekerjaan Tuhan, bagaimana menjadi WL yang baik, menjadi singer yang baik, menjadi pemusik yang profesional. Dalam artian bedanya pemusik sekuler, saudara, mereka itu belajar satu lagu bisa 5 jam untuk membuat intro dulu, overtune dan sebagainya. Nah, kita, saudara, 1 jam 5 lagu, saudara. Jadi itu bedanya. Makanya kita butuh yang namanya upgrade, update, dan up to date, saudara. Nah, oleh sebab itu kita sudah, dulu kita doa waktu di gereja yang lama, Tuhan berkati kami dengan gereja yang besar. Nah, setelah gereja besar kita mulai mikir apa yang kita harus tampilkan. Belum lagi ngomongin maintenance juga, gereja yang baru sudah ada, kemudian gereja lama juga masih ada. Nah, orang susah bikin gereja, tante, minta izin susah. Ini 2 gereja sudah punya izin semua. Orang ngiler. Saya kan gembala, merasa itu buatnya susah gitu. Tetapi ketika kita sudah mulai membuahkan hasil, kita harus antisipasi semuanya. Bagaimana bisa memenuhi semuanya itu. Nah, itu kan pergumulan seorang gembala. Makanya doain Tante Joyce dan juga teman-teman staf gembala, tidak cuma mengkritik mereka secara negatif, tetapi lebih baik doakan mereka. Tentunya manusia tidak ada kelemahan, tetapi kita harus saling mendoakan. Amin. Nah, saudara, jika terlalu khawatir, lambat laun akan menghancurkan keimanan kita. Kekhawatiran yang dihancurkan adalah iman. Karena yang kedua adalah
kekhawatiran itu bisa dimenangkan oleh iman, ya, oleh iman. Nah, di dalam firman Tuhan juga dikatakan di dalam Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, yang pertama kebenaran dalam Roma 1 ayat 17 ini adalah berbicara mengenai iman yang bertumbuh. Katakan sekali lagi, iman yang bertumbuh. Sekali lagi, iman yang bertumbuh. Nah, saudara, kita itu tidak cuma punya iman yang kanak-kanak terus, tetapi iman kita bertumbuh. Saya pernah doa yang itu mengandung mujizat luar biasa. Waktu kami sekolah teologi waktu itu, nah bedanya kami kalau dapat beasiswa itu bukan berarti cerdas pintar waktu itu, tapi ya artinya bahwa ini mohon dibantu, jadi kita dapat beasiswa. Nah, tetapi saya ingat di sekretariat itu kalau sudah bulan-bulan mau membayar itu udah rame tuh ya. Ada satu ibu yang disebutin lagi namanya. Kalau cuma bagi mahasiswa-mahasiswi yang belum bayar silahkan ke sekretariat untuk bisa membayarkan uang asrama atau kuliah. Itu enak, saudara. Kalau udah disebutin yang bernama Sigit, tolong supaya segera ke bawah untuk membayar uang kuliah dan sebagainya. Beberapa orang disebutkan di situ. Akhirnya saya sama orang NTT akhirnya kita doa di situ, Tuhan tolong, karena kita senasib, saudara. Jadi mohon belas kasihan Tuhan, dan paginya betul Tuhan kasih mujizat. Tetapi masalahnya seumur hidup saya cuma sekali, saudara. Nah, iman itu bertumbuh, saudara. Dari yang kayak gitu Tuhan kasih. Sakit penyakit juga begitu. Waktu awal kita sakit panas, saudara, wah doanya kenceng, saudara. Nah, setelah itu sakit kudis, kurap, kita doakan nggak sembuh-sembuh, saudara. Nah, akhirnya naik lagi pada sakit yang lebih dalam lagi, yang lebih mengganas lagi, dan iman kita akan bertumbuh. Makanya orang benar hidup oleh iman itu setiap hari, nggak cuma sesekali, saudara. Setiap hari kita membutuhkan iman. Iman yang benar itu adalah seperti yang Ibu lakukan hari ini. Bapak Ibu nyampe di sini langsung duduk kan? Apakah bertanya, Bang Doli, ini benar nggak kursinya? Ini kuat nggak? Kami saudara begini-begini, kan enggak? Itu iman itu sesederhana itu. Makanya iman sebesar biji sesawi saja, kau bisa memindahkan gunung. Nah, kebenaran firman Tuhan terlalu berteolog juga bahaya, saudara. Nah, orang itu yang disampaikan firman Tuhan Alkitab percayai saja, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh, kata wanita itu. Nah, iman itu sesimpel itu, saudara. Seperti saudara duduk dan kemudian pergi, duduk lagi tanpa mempermasalahkan itu kuat atau tidak. Itu iman seperti itu. Itu yang pertama adalah terus berjenjang, saudara. Terus dari iman kepada iman. Dan kemudian seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pertanyaan, hidup itu apakah cuma 1 bulan, apakah 1 hari? Hidup itu akan terus menerus. Saya umur 52, saudara, dan akan bertambah lagi. Saudara dari kecil, baby sampai sekarang, kita itu hidup sebelum Tuhan panggil kita. Kita masih dituntut untuk mengimani hidup kita kepada Tuhan. Iman yang benar adalah percaya kepada apapun yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Kita mengingat waktu Yesus sedang berdoa, Bapa, hendaklah cawan ini lalu daripadaku. Untungnya dilanjutkan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Saya suka saudara sekalian disuruh mendoakan jemaat, karena namanya gembala itu riwayatnya mirip-mirip lah. Banyak yang sakit kita doakan. Kami itu tidak pernah berharap orang itu kita doakan lalu dipanggil Tuhan. Kita bukan pendeta pencabut nyawa, saudara. Kita adalah pendeta yang memulihkan. Keinginan kami selalu gitu, Tante Joy juga begitu. Setiap mendoakan pasti bukan dalam nama Yesus supaya cepat engkau dipanggil oleh Tuhan. Wah, kita bisa viral, saudara. Bisa dituntut oleh Tuhan. Tentunya yang terbaik, saudara. Tetapi kadang-kadang juga dalam doa kita bertanya, kenapa orang mesti sakit dan ada sebuah keluhan dalam kehidupan mereka?
Dan kadang-kadang kita cerna, ada maksud Tuhan di balik sakit, ada maksud Tuhan di balik kebangkrutan, dan ada maksud Tuhan di balik masalah yang ada. Kita hidup itu belajar beriman kepada Tuhan. Manusia adalah manusia yang pembelajar. Kita semuanya sudah belajar, saudara. Dan belajar konteks hari ini adalah belajar mengimani apa yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Mungkin hari ini ada di tempat ini yang merasa kecewa dan khawatir, dan mungkin sangat jengkel sama Tuhan. Kenapa ini terjadi sama hidupku? Kenapa semuanya terjadi? Kenapa semuanya terjadi? Dan pertanyaan itu, saudara, seakan-akan tidak pernah terjawabkan. Cuma satu jawaban, bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu untuk kebaikan kita. Amin. Ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan dia sangat menyesali hidup yang seperti itu. Tetapi ketika diajak perjalanan hidup dia, dari situlah dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi seorang motivator yang diundang kemana-mana. Mungkin dia berpikir, kalau saya sesehat yang tidak seperti itu, mungkin saya tidak akan menjadi terkenal dan diundang untuk menjadi motivator buat orang lain. Kalau saudara melihat seorang tokoh yang saudara pelajari suksesnya saja, atau bagaimananya, kita kadang-kadang plek gitu lagi, wah enak kayak dia itu ya, wah dia punya mobil banyak, perusahaan ada, rumahnya berapa, rumah gua ada kolam renang semuanya. Nah saya jangankan kolam renang, kita ada becek-becekan, saudara, bekas banjir. Bukan kolam renang itu, kolam becek-becekan. Dan kita pengen melihat seperti itulah mungkin yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi saya lebih suka ketika melihat seorang tokoh itu, biografi dia. Pada saat dia jatuh itu bagaimana? Saya teringat ketika ada pembalap motor, itu tidak cuma diajarin bagaimana dia bisa menikung, bisa menyiap, bisa membalap yang lawannya, tetapi bagaimana memiliki trik cara jatuh yang baik. Ada pembalap motor nggak di sini, saudara? Saudara belum pernah kan belajar cara jatuh yang baik? Di formula, saudara, kalau saudara melihat, kalau mereka jatuh itu jarang yang meninggal, kecuali kelindas temannya. Betul ya? Mereka jatuh itu kayak ada seninya, bisa rolling begitu. Nah, kalau saudara jatuh bagaimana? Di kota besar ini jatuh metro mini, lindas kita, saudara. Tetapi intinya adalah bahwa hidup ini tidak cuma belajar bagaimana mengatasi hidup, tetapi belajar waktu jatuh dan bisa bangun. Dan itulah yang kita pelajari dari tokoh-tokoh yang sukses. Amin, saudara. Nah, kita akan membaca, saudara, supaya tidak ngantuk. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian ya. Bisa membaca di belakang saya atau di Alkitab saudara yang saudara sudah pegang itu. Saudara sudah bawa kan, supaya tidak sia-sia, bacalah di situ. Bang, jangan dikeluarin di atas dulu, Bang. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, belum semua berarti. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11, saya ayat 6. Benar saudara melanjutkan ayat 7 sampai selesai di ayat yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Saya mulai ayat 6. Karena itu hendaklah rendahkanlah dirimu, maksud saya di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Silakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Saudara sekalian, pertanyaan buat kita adalah bagaimana kita bisa melawan kekhawatiran hidup. Saya ingatkan bahwa kekhawatiran itu mungkin tidak mau hengkang
mesti kita usir-usir pun tidak mau. Karena tugas kita adalah bukan menghindari masalah yang membuat kita khawatir, tetapi menjalani kekhawatiran itu dengan cara yang benar. Nah, kita akan belajar di sini saudara beberapa tips yang kita akan pelajari bagaimana kita bisa melawan kekhawatiran hidup. Yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 6 mengatakan, kita akan baca sama-sama di belakang saya. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkan diri kepada Tuhan, tetapi bukan rendah diri. Merendahkan diri kepada yang maha tinggi. Nah saudara, untuk kita menjadi orang yang figur yang kuat, kita harus belajar orang-orang yang sukses. Tetapi untuk menjadi rendah hati, kita belajar. Coba kunjungin saudara, siapa yang jadi tim visitasi di sini? Saudara, ada keindahan sendiri waktu kita kunjungan dengan orang sakit. Kita lagi lemes nih, lagi flu, pilek gitu ya. Kemudian ya kita pakai masker, kemudian kita datang pada orang yang sakit. Waktu kita kunjungin, apa yang kita katakan? Kita akan menguatkan dia. Itulah yang disebut kita menjadi sumber berkat, menjadi saluran berkat atas orang yang sakit. Ibu, kita kan punya Tuhan. Saya percaya bahwa sakit maupun sehat tidak pernah kekal bersarang di tubuh kita. Kita percaya Tuhan kasih izin sakit untuk menyembuhkan kita. Waktu orang lagi ngomong gini dalam hati, dia kayak pedang bermata dua, lagi ngomong sama dirinya. Kalau saya bisa ngomong sama orang lain, harus ngomong sama diriku sendiri dong. Berarti segala sakit, flu, pilek, Tuhan jamah, Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Tapi gak seru-seru ngomongnya saudara. Nah waktu saudara misalnya datang ke rumah sakit, apalagi kalau musim sekarang antrian BPJS luar biasa, mengular saudara. Jadi gak cuma arus mudik maupun arus balik, tetapi arus di RSUD juga seperti itu saudara. Sampai begitu. Ya puji Tuhan kalau kita gak ketemu dengan orang yang bekas korban kecelakaan. Kalau orang korban kecelakaan itu mereka semasi mereka waras, itu teriaknya minta ampun saudara. Ya, wah kita tambah sakit lagi di situ. Dan kemudian kita mulai melihat, oh puji Tuhan, pemerintah sudah kasih sebuah solusi untuk adanya BPJS. Pakai ada beberapa gembala dan termasuk ada di kampus-kampus tertentu, rektor-rektor tertentu mengharapkan mahasiswa-mahasiswi coba kalian ambil BPJS. Luar biasa saudara. Jadi kami punya jemaat itu yang cuci darah setiap minggu itu 2 kali. Cuci darah kurang lebih 3 tahun itu udah luar biasa. Tetapi seorang jemaat kami sampai 5 tahun dia melakukan itu. Dan setiap kali isinya memang kuat. Makanya saya bilang yang masih muda-muda, carilah pasangan yang cinta Tuhan. Cinta Tuhan kayak salib nih. Ya, jarang sekarang ada gereja yang punya salib saudara. Puji Tuhan, kami ada salib, di sini ada salib. Gereja modern itu backgroundnya udah hitam, nggak ketahuan, gelap semuanya, cuma penuh dengan choir, singer dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kalau di YouTube kita kenal itu gereja mana atau persekutuan mana karena ada logonya. Tetapi waktu dilihat langsung nggak tahu itu gereja apa saudara. Nah puji Tuhan, nah salib itu adalah kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Pasangan hidup yang mengasihi Tuhan seharusnya mengasihi sesama. Karena cinta Tuhan refleksinya adalah cinta sesama. Makanya seorang ibu ini, jadi suami ini orang Tionghoa, tetapi istrinya ini orang Batak. Agak langit bumi juga sih, tetapi begitu sangat mengasihi. Dan kalau orang sakit itu saudara, memang kita bisa perlakukan semena-mena. Tidak, manjanya lebih manja daripada waktu sehat atau bahkan waktu bayi saudara. Saudara sakit, wanita itu lebih kuat dibanding pria. Kalau wanita sudah pusing, dia masih nyuci, setrika, masak, bahkan ngantar anak-anaknya kalau suaminya pergi. Tapi kalau seorang bapak sudah sakit saudara, pusing dikit dia sudah tiduran saja, tidak bisa apa-apa.
Suatu kali istrinya bilang kepada suaminya, "Pi, coba kita gantian ya, ini kan musim lebaran nih. Aku mau pulang ya, rumahku kan cuma Sukabumi. Jadi anak-anak sama kamu ya, saya naik kereta aja ke sana." Ada nggak kereta Sukabumi? Sampai Bogor lah, nanti naik ke arah sana pakai naik angkot gitu ya. Nah, belum setengah hari sudah suami ini, "Mi, pulang nggak?" "Pulang nih, anakmu rese." Lah, lalu setiap hari kan saya begitu, bangunin dia, kemudian mandiin dia, kemudian kasih makan sama dia. Belum lagi kalau itu anak-anak kecil perempuan, ngucilin udahlah, ekor udahlah, dua ini. Kemudian yang laki susah lagi. Akhirnya laki-laki seorang bapak, udahlah angkat tangan lah, kamu pulanglah. Udah kamu sungkem sama orang tua kamu, langsung balik hari ini. Saya udah gak kuat lagi kalau begini caranya. Nah, bayangkan saudara, ibu-ibu itu dari awal anak itu mengandung di sini kan 9 bulan, 8 sampai 9 bulan. Kemudian setelah itu nyusui dan diharapkan untuk tetap ASI, air susu ibu saudara. Bapaknya kemana saudara? Akhirnya ada perjanjian waktu itu. Ya, kita menikah janji ini, tetapi ada janji satu lagi waktu kita punya anak. Oke, janjinya apa? Bagian perut ke bawah itu bagian kamu, bagian perut ke atas itu bagian mamanya, nyusuin dan sebagainya. Tetapi itu gak berlangsung lama saudara. Waktu malam-malam begadangan tuh kira-kira sampai umur 3 bulan itu begadang terus ya saudara. Jadi anak itu kan gak mau kompromi, dia gak punya alarm apa, dia nangis-nangis saja. Akhirnya enggak saya. Meskipun ini bagian yang bawah, udahlah saya angkat anak. Nah saudara, tetapi seorang istri ini begitu tekun mendampingi suaminya. Bahkan maaf kata saudara, dia mesti bagian ini juga, bagian harus buang air besar juga. Dia harus korek-korek begitu. Karena kan memang nggak bisa. Jadi dia semuanya keluar dari darah dan diisi darah lagi. Dan kita menjadikan keluarga ini menjadi sebuah panutan. Makanya kita perdengarkan kepada anak-anak muda, kamu getol kalau pacaran pengennya cepat menikah bukan? Lihatlah ketika terjadi seperti itu, apakah mereka punya cita-cita punya keluarga seperti itu? Enggak pernah bercita-cita seperti itu. Bahkan mereka itu saat pacaran kejar mengejar, artinya harus ini jadi milikku, ini juga harus jadi milikku. Tetapi ketika sudah menikah terjadi seperti itu. Tetapi pelajaran yang pertama adalah kita tanya, "Pak, kok waktu mudanya gimana?" Nah baru istrinya bilang, dia seorang yang kerja lapangan, jadi apapun tuh masuk Coca-Cola, Sprite. Siapa yang suka Coca-Cola sama Sprite saudara? Mulai berhenti saudara. Ada beberapa video Coca-Cola itu sebagai bahan cuci saudara. Jadi ngosek WC itu pakai Coca-Cola. Nah itu di perut kita saudara. Tetapi masih ada anugerah Tuhan. Tuhan ciptakan usus itu tidak sembarangan. Ini kena Coca-Cola, bangku ini bisa karatan. Tetapi usus kita, tetapi kalau sudah berlebihan, apapun yang berlebihan itu tidak baik saudara. Kita butuh lemak, tetapi kalau udah kebanyakan itu bahaya. Kita butuh gula, kalau udah kebanyakan itu bahaya. Yang penting adalah seimbang saudara. Saudara mulai 40 ke atas, mulai jaga-jaga, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Nah orang yang tekun dan tertib itu bisa ditimbang. Jadi setiap hari itu protein, karbohidrat, zat besi dihitung semuanya. Orang Indonesia memang ada yang hitung-hitung begitu. Wah, makan apa aja lah. Semua yang bernafas dimakan. Ya, semua yang berkaki 4 dimakan kecuali kaki kursi saudara. Dan kemudian sudahlah kita doakan dalam nama Yesus. Sudah percaya bahwa darah Yesus lebih tinggi. Ini bukan urusan darah tinggi darah Yesus saudara, tetapi masalah kesehatan. Itu saja saya pikir ya. Nah, bagaimana kita bisa melawan kekhawatiran? Yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan perlu selalu kita miliki saat hidup kita diliputi kekhawatiran. Sikap ini disertai dengan pengakuan bahwa tangannya yang kuat yang akan bekerja atas hidup kita, dan kelemahan kita akan ditanggung oleh tangan yang kuat itu. Kita percaya bahwa apapun masalah hidup kita, kita punya Tuhan. Kenapa kita jadi Kristen? Kristen adalah pengikut Kristus. Kenapa kita ikut Kristus? Karena Dia yang menggantikan kelemahan kita.
Apakah saudara ada impact, ada sesuatu yang kita lakukan dengan perbuatan baik? Kok Kristen yang sejati adalah karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, makanya kita menjadi orang yang baik. Jangan dibalik. Kita harus berbuat baik Bapak, amal banyak, amal jariah dan sebagainya, supaya kita bisa diselamatkan. Tidak. Karena tidak ada kebaikan yang bisa menggantikan untuk kita masuk surga. Hanya Tuhan yang menggantikan itu. Jadi asal percaya kepada Tuhan Yesus dan kita melakukan, tidak cuma percaya. Karena kalau percaya itu iblis juga percaya kok, bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi masalahnya iblis itu gak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan sampai kita lebih dari iblis, saudara. Kita nggak mau percaya dan nggak mau menerima, malah mempertanyakan ketuhanan Yesus yang sesungguhnya. Sekarang lagi banyak pengajaran tentang itu. Tetapi orang yang sering baca Alkitab itu tercovering, saudara. Jadi buat saudara sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, nggak usahlah jadi profesor teologi, doktor teologi. Kalau nggak mampu ke situ, bacalah Alkitab dengan teliti. Saudara akan bisa mengcovering, bisa pengajaran-pengajaran yang kita bisa filter di sini. Jadi seperti firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam menjagai pengajaran yang sesat itu? Awasilah dirimu. Yang kedua, awasilah ajaranmu. Paulus kepada Timotius, sang anak rohani. Yang pertama adalah mengawasi diri kita, saudara. Apakah diri kita itu sudah layak untuk masuk dalam perdebatan? Kalau saya berdebat itu paling nggak suka, saudara. Kalau orang bertanya tentang kebenaran, kita kasih tahu, dia akan terima. Kalau orang berdebat itu kalah, benar salah maksud saya, dia tetap harus menang. Makanya orang berdebat itu nggak akan pernah. Ya, makanya kalau orang cari kebenaran baru kita kasih tahu. Ya, kita menjagai bahwa oke, saya sudah, kalau orang bahasa sana katam, sudah membaca Alkitab dengan baik, dengan benar. Nah berarti silahkan. Misalnya dari sektor tertentu datang, silahkan Anda mau bilang apa. Tetapi saya nggak percaya. Saya percaya kepada firman Tuhan. Di sini selalu didengungkan tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri, bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Amin, saudara. Doa adalah salah satu sikap mencari Tuhan, saudara. Saya teringat dengan prinsip malam Taman Getsemani yang beberapa waktu lalu kita menjadi perenungan. Ada 3 hal yang harus kita sematkan dalam lubuk hati kita. Yang pertama adanya taman, yang kedua teman, dan yang ketiga adalah Tuhan. Kita membutuhkan tempat favorit, saudara. Tempat favorit Yesus waktu itu adalah taman. Taman di zaman itu nggak ada lampu-lampu. Tamannya sepi, kemudian tidak banyak hal-hal yang membuat privasi hilang. Yang kedua, Yesus mengajak murid-muridnya. Murid-murid adalah orang-orang yang dipastikan menjadi support system. Nah, di sini gembala, staf, pengurus membutuhkan support system dari kita sekalian. Jadi saudara gak cukup jadi jemaat, amin. Saudara harus mulai melatih diri. Apalah kemampuan saya, apalah talenta saya yang saya harus abdikan di tempat ini. Nah saudara, makanya kita disupport dengan hal-hal seperti itu. Dan saya pikir gereja Tuhan akan berjalan dengan baik oleh karena support system yang baik. Kemudian seorang rasul juga tidak mengharapkan kepada orang-orang murid-murid lain yang tidak beriman untuk masuk kepada kelompok yang harus mendoakan orang lain. Saudara, ada tim doa di sini dan sesekali ada doa syafaat, kemudian ada doa puasa. Saudara, bagi saudara sekalian sudah umur tapi jaga kesehatan, cek secara medis, tetapi puasa itu menyehatkan. Saudara latih, saudara, puasa kita kan tidak seperti dari jam berapa sampai jam berapa. Ada yang mulai sahur pagi, kemudian seharian itu. Ada yang mulai dari sore kemarin, jam 8 terakhir atau jam 10, atau ada yang jam 12 juga sampai besoknya jam 6. Intinya adalah bukan waktunya, saudara. Intinya adalah keluh kesah kita yang sungguh kepada Tuhan.
Makanya karena ini privasi kita dengan Tuhan, satu ruangan dengan Tuhan. Kalau mau berpuasa, cucilah muka kayak gitu. Saya pernah punya saudara waktu saya kecil, dia berpuasa karena penganut lain, dan itu dia buat benar-benar yang mukanya asem, mukanya itu kayak betul-betul dia sedang berkumpul berpuasa, dan saya nggak boleh mengganggu itu. Dan Allah waktu itu ya, dia itu suka meludah terus, karena buat dia kalau ada yang isi kemudian masuk itu batal, jadi dia mudah, jadi emperannya itu jadi penuh dengan ludah dia, jijik juga waktu itu ya. Nah kemudian mencari kehendak Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Ya Bapa, jikalau mungkin biarlah lalu cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Sikap itu merendahkan diri akan membawa kita mengalami berkat Tuhan berupa kesempatan didikannya pada waktunya. Carilah kemuliaan Tuhan yang datang dari Tuhan, maksud saya, supaya peninggian itu adalah oleh Tuhan sendiri. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa melawan kekhawatiran? Ayat yang ke-8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sikap yang lain yang perlu kita pelihara ketika melawan kekhawatiran adalah dengan tetap sadar dan berjaga-jaga. Jika tidak, kekhawatiran bisa menggeser kita dari kondisi kewaspadaan rohani yang baik ke hal yang lebih buruk. Saudara pernah nggak ketemu dengan orang yang selalu negatif, penuh kekhawatiran? Orang bilang, ada bunga loh, bunga mawar tuh bagus, warna yang indah begitu. Tetapi sang pemilik kekhawatiran, pemilik negatif ini bilang, kamu nggak tahu saja, itu durinya kalau busuk itu, sakitnya tuh di sini begitu ya. Jadi dia selalu melihat yang negatifnya. Kita udah sepakat, Bapak Ibu saudara sekalian, teman-teman semuanya, tim panitia, kita akan mengadakan kebaktian Padang di Taman Mini Indonesia Indah. Namanya saja indah, Taman Mini Indonesia Indah. Yuk kita coba rembukan bagaimana sampai ke sana. Kita cari tempat yang paling bagus. Biasanya itu antara Saung Manado, kemudian Sulawesi Utara, kemudian Medan, kemudian itu yang kita cari di sana. Tapi ada satu orang, kamu nggak tahu saja, izinnya susah di sana. Saya pernah suatu kali saudara, saya bikin video klip buat anak-anak kami. Waktu itu nyanyi lagu yang saya ciptakan, saya bikin musik. Saya ada di spot tertentu gitu ya saudara. Kami salah, jadi bawa kameranya itu bukan handphone, jadi bawa DSLR. Jadi rupanya ada aturan, kalau sudah DSLR agak lama berapa menit pakai dandan-dandan itu mesti bayar. Akhirnya pegawainya datang, jadi kita nggak jadi, udah dandan bagus-bagus, lagi nari-nari, langsung bete itu anak-anak. Namanya anak-anak ya. Akhirnya kita ngobrol, ya udah kita pindah akhirnya. Nah saudara sekalian, waktu ada satu hati itu enak kok. Ya, saudara, apakah di sini ada nggak yang nanti akan ke Bandung? Cari orang-orang support system yang baik. Ya, kita siap, bro, siap. Oh ya, pastikan ya, kita mungkin nggak bisa nyampe 3 jam. Ini GPS ini bisa melanggar loh. GPS itu kita nggak perlu imani betul nih dengan GPS, karena waktu kita lihat itu 5 menit yang lalu, waktu sampai Bekasi Barat, katanya dari sini kan 3 jam. Waktu sampai Bekasi Barat 4 jam lagi. Waktu sampai mau Purwakarta itu bisa 2 jam lagi. Ya kan? Nah, tetapi kalau kita sudah siap mental, oke. Siaplah, pokoknya sediakan semuanya. Yang ada kita akan pergi sama-sama ya. Jangan ada yang tentang kepahitan, tentang apa ya. Kita pokoknya enjoy saja lah. Macet ya hadapi saja lah. Ngobrol tentang yang bagus-bagus begitu ya. Nah, itu akan enak saudara. Makanya kita membentuk panitia, membentuk apapun itu harus orang-orang searah sehati. Suami istri pun meskipun sama-sama Kristen, belum tentu satu iman saudara. Mau buka usaha di tempat A, istrinya pengen di tempat B, anaknya pengen di tempat C. Itu akan beda-beda. Untuk menyatukan itu nggak gampang saudara. Kita mesti tekun. Makanya bersyukur saudara kalau saudara satu gereja lokal itu lebih enak. Sekolah minggu di sana ya nak, nanti teens di sana, youth-nya ada di sana ya. Nah kita bapak ibu nanti ada di ruangan ini, jalan juga bareng-bareng sama-sama gitu kan enak saudara.
Kok satu di sini, satu di sana, aduh agak susah kayaknya. Jadi akhirnya nanti nggak bisa setia. Karena apa? Bu, minggu kemarin kemana? Ikut bapaknya bu, kan nggak enak. Selama ini kan beberapa kali bapak ikut ke sini. Jadi, nah akan begitu saudara. Tetapi kalau satu lokal itu kita bisa tumbuh bersama dengan baik. Dan juga korbannya juga mendapatkan yang sama. Jadi kita nggak akan terintimidasi oleh apapun juga. Setiap saat kita harus membangun kesadaran dan kewaspadaan karena lawan kita si iblis selalu mencari kesempatan terbaik untuk menyerang. Iblis digambarkan seperti singa yang hanya bisa mengaum saja kecuali kita yang membuka diri. Nah, masalah untuk doa pelepasan adalah orang sudah MOU sama kuasa gelap. Kita melepaskan orang paling sulit di situ karena ada 3 pendoa syafaat, dirinya, kuasa iblis. Yang setiap kali orangnya sadar, aku pengen lepas. Tetapi ketika roh jahat yang muncul di situ, bisa dia perempuan. Tetapi suaranya bisa bapak-bapak di situ. Enggak, dia kan anakku. Enggak bisa. Jadi peperangan rohani di situ, saudara. Makanya jangan pernah mencoba-coba untuk memberikan diri kita kepada ramalan atau apapun juga. Itu akan menjadi psikologi kita akan terganggu. Dan masalahnya adalah waktu kita diramal buruk, kejadiannya di tahun ramalan itu kita baik, kita malah menolak yang baik. Loh, saya diramalkan nggak baik, kenapa saya jadi baik? Wah, ada yang salah nih. Malah begitu saudara. Itu bahayanya ramalan. Karena beberapa jemaat yang ngomong sama saya, Pak, waktu itu kita kan pengen penasaran. Nah, hati-hati dengan penasaran. Daud itu iseng, bisa taruh istana. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Kita nggak boleh bengong saudara. Makanya ada orang bengong gitu. Hati-hati, setan lewat, gitu ya. Jadi itu bahayanya. Jadi kita nggak boleh isi pikiran kita dengan hal yang tidak berkenan. Iblis digambarkan seperti singa yang hanya bisa mengaum. Jadi seperti, ingat nggak film zaman dulu itu, kalau film Indonesia ya, sinetron itu kan ada dari sini ini dengan sinar putih, dari sana sinar biru misalnya gitu ya. Nah, tetapi oleh gurunya itu sang pahlawan kata mereka itu disinari dengan kayak tutup kurung ayam itu. Jadi itu nggak bisa tembus. Nah, kita ibaratnya seperti itu saudara. Jadi iblis cuma mengam-ngam di kita dan dia itu 24 jam mengganggu kita. Kita kan ada jam tidur saudara. Makanya kalau mau tidur harus berdoa. Setuju? Doa dulu. Tuhan Yesus jaga tubuh jiwa rohku Tuhan. Aku mau tidur, segala gangguan setan aku hancurkan di dalam nama Yesus. Dan jangan lupa doakan keluarga kita juga. Ketika kita mendoakan orang sakit, kita mendoakan mengusir roh jahat. Minta tutup kuasa darah Yesus atas keluarga kita. Kalau saya gembala atas seluruh jemaat, di covering oleh kuasa darah Yesus. Kalau enggak serangan balik saudara. Serangan balik itu bahaya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, kita harus tunduk kepada Tuhan, kepada Allah sendiri. Baru kita usir iblis. Kita bukan pemburu hantu. Waktu itu ada di televisi pemburu hantu, pakai stiker lagi. Setelah dimasukin ke botol, rumah dikasih stiker, bebas hantu. Saudara. Setan bisa nggak seperti itu? Setan kan roh, saudara. Nggak bisa seperti itu. Nah, kita itu harus tunduk kepada Tuhan dengan cara kita ibadah yang benar, doa yang benar, waktu muji ya muji, waktu menyembah ya menyembah, waktu kita angkat tangan ya angkat tangan, begitu saudara. Kita sudah capek, ngantuk, saudara, nyampe ke sini habis itu nggak dapat apa-apa. Aduh, sia-sia saudara. Ya, jangan dipikir Kristen otomatis masuk surga. Nanti di neraka itu Yakobus, Yohanes, Markus, Lukas, semuanya ada saudara. Jadi kita jangan berpikir wah sekali jadi Kristen sekali selamat tetap selamat. Yang selamat itu yang tetap bertahan di dalam Kristus. Amin. Yang ketiga saudara, yang terakhir ya. Bagaimana kita bisa melawan kekhawatiran hidup? Ayat 9 mengatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, memiliki keteguhan dalam iman.
Ingat bahwa si jahat bisa menggunakan kekhawatiran untuk terus-menerus melancarkan serangan dan ingin menjatuhkan iman kita. Bagaimana caranya kita menjatuhkan mental seseorang? Dikasih kekhawatiran. Kasih aja. Saya kadang suka melihat waktu sebelum sparring, orang itu kan ada wawancara, ada sesi foto kan, yang tonjok-tonjokan gitu kan. Nah di situ dia mulai menyerang. Dia tunjukkan siapa saya gitu. Ada yang ditonjok di situ dan kemudian itu adalah untuk menyerang supaya dia khawatir, supaya dia itu merasa lemah. Ya, apalagi kalau mental orang Asia itu jago kandang kan. Nah waktu dia di kandang itu selalu menang karena supporternya banyak. Nah kita sadari bahwa kita membutuhkan supporter, saudara. Nah saudara, jadi jangan sampai kita mengalami kejatuhan oleh karena kekhawatiran terus. Jadi mulai ingatkan anak-anak kita, suami istri dan keluarga besar kita ketika dia ngomong, aduh udah nyuci banyak, kayaknya mau hujan ini, aduh gimana ya. Jangan begitulah, kita percaya sama Tuhan. Taruh saja di situ, kita kan di rumah. Waktu hujan mau datang, kita sampai ke dalam lagi, kan gampang. Tapi nanti, udah. Kalau begitu sudah gak usah nyuci lah. Jadi numpuk itu pakaian, gak jadi. Tetapi buat orang yang positif, dia di tengah-tengah kekhawatiran, dia bisa tetap jalan bersama Tuhan. Rasul Petrus menyatakan bahwa kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Teguh artinya kuat, berpegang, atau tetap dan tidak berubah, saudara. Tetap berpegang, teguh, iman yang kuat. Tadi iman yang selalu ada masa-masa, iman dari kecil sampai yang gede, sampai hal-hal yang memindahkan gunung, sampai memindahkan hal-hal yang tidak masuk akal kita. Nah orang berpikir, Tuhan kenapa saya mesti sakit? Yang medis sudah angkat tangan, dokter sudah angkat tangan. Nah kita kalau sudah diomong sama dokter itu kan kita percaya salah, nggak percaya juga salah, saudara. Ini anak ibu mesti masuk HCU atau masuk ICU, atau ini harus dioperasi, Bu. Waduh dok, kalau bisa dengan cara lain bisa nggak? Aduh kayaknya nggak bisa. Harus seperti ini. Kalau tidak, ibu nggak mau tanda tangan, ya kita angkat tangan. Kita sudah susah ngomongnya, sudah. Dokter itu mirip bengkel. Kita punya mobil tua, kemudian datang, Pak bengkel, ini bagaimana ini keadaannya? Ini harus diganti spare partnya Pak. Harus yang ori. Bisa nggak kalau dipasang lagi yang awal? Ya bisa saja, tetapi nanti nggak akan berjalan baik. Nah waktu kita nggak ganti, saudara bisa dipastikan itu mobil menjadi lebih kurang tidak baik. Supaya ketika komplain dia bisa ngomong. Makanya kan saya sudah bilang, minta dikasih spare part yang ori. Nah kan jadiannya kayak gini. Dan kita mulai mikir otak ini, ya kayaknya rusaknya nggak seberapa ya. Setelah dibengkelin kok jadi rusaknya tambah parah. Betul nggak saudara? Nah kita berhadapan sama dokter itu ya di atas bumi ini dokter ini ya sedikit maha tahu lah dibanding yang lain ya. Nah makanya kita suka percaya. Makanya ada tips gini ibu bapak, kalau engkau sedang didiagnosa ke dokter satu, minimal 2-3 dokter. Kita coba jangan dilakukan eksekusi dulu, tetapi tanya dulu kepada teman-teman kita yang dokter juga. Apalagi kalau kita punya teman lulusan dokter dari luar negeri, itu kita bisa pertanyakan kepada dia, kalau diagnosanya kayak gini seperti apa kira-kira. Ada yang bilang ini harus diangkat, ini harus dilaser, ini harus dinuklir. Tetapi ada yang dokter bilang ya nggak apa-apa, biarin aja. Karena dalam tubuh kan memang harus ada, misalnya amandel, misalnya ada mesti harus ada. Nah masalah usus buntu kan masalah ini. Ada beberapa negara itu sejak lahir itu usus buntu langsung dipotong. Nah kita udah usus buntu dibiarin aja ngelawan begitu kan. Akhirnya nanti ada biji cambulah di situ yang membuat kita sakit dan sebagainya. Nah kita membutuhkan konfirmasi, dan bahkan rumah sakit pun kita coba rumah sakit A, B, C, ketika diagnosanya sama harus diangkat. Nah kita coba, Tuhan ini semuanya keputusannya mirip nih. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Aku berserah
Aku berserah. Benar saudara. Nah di saat itulah, dan akhirnya kita setuju bahwa kenapa sampai Tuhan izinkan dokter angkat tangan, supaya dokter di atas segala dokter itu turun tangan atas kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Semua orang percaya mengalami serangan yang sama, tetapi mereka yang memiliki keteguhan iman akan mengalami kemenangan. Ingat saudara bahwa semua ngalamin. Saya sebagai pendeta, sebagai gembala ngalamin banyak perkara yang harus, karena satu orang bapak keluarga ngurusin keluarga saja sudah ininya pikirannya panjang. Kita punya jemaat dan kita punya kakak yang cukup banyak, dan mereka punya masalah yang berbeda-beda. Saudara di dalam pekerjaan formal punya masalah sendiri. Tim kerja yang tidak selalu sehati. Kita udah dikasih pimpin, tetapi mereka belum tentu setuju sama kita. Itu juga permasalahan sendiri, membuat kita khawatir dan sebagainya. Nah semua orang ngalamin itu saudara. Makanya saya sarankan sekali-kali visitasilah kepada jemaat-jemaat yang sakit atau ke rumah-rumah sakit. Coba lihat di situ bagaimana orang ngurusin BPJS, ngurusin administrasi yang naik turun di pingpong. Makanya Pak Presiden bilang satu pintu. Karena kita terlalu banyak pintu. Tadi sana dilempar, sana di situ dilempar lagi sini. Akhirnya bingung kita. Dan kita merasa aduh, selama 5 tahun ini puji Tuhan keluargaku sehat semuanya. Sempat pilek-pilek tetapi gak sampai corona. Sempat moncor-moncor tetapi gak sampai ambeien. Sempat dia agak rasa sakit di sini tetapi gak jantung. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Baru kalau kita ingat seperti itu, kita nyembah Tuhan gampang saudara. Terima kasih Tuhan, anakku sudah sembuh 5 tahun yang lalu. Dia sudah didiagnosa sakit yang tidak tersembuhkan, tetapi dia sudah 10 tahun. Bahkan dia tahun ini sudah lulus. Terima kasih Tuhan. Selalu ada materi yang kita sampaikan kepada Tuhan. Makanya banyaklah pengalaman dengan Tuhan. Setuju? Saudara sekalian, mari Bang, Pak, kita akan melihat bagaimana kita bisa melawan kekhawatiran, yaitu dengan merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dengan kita tunduk di hadapan Tuhan, saudara bisa mengambil puasa. Tuhan, aku bukanlah apa-apa. Kita melihat bagaimana seorang Esther, seorang asing, seorang Yahudi yang ada di wilayah yang membenci ras ini saudara. Tetapi ketika dia dikasih tahu sama Mordekai bahwa ada seorang Haman yang mau menghancurkan, mau melenyapkan ras kita, dia bilang sama Esther, Tuanku Esther, tolonglah bilang kepada Tuanku Raja. Esther bilang, ini sangat berbahaya. Jadi raja pada waktu itu saudara, dipanggil gak datang salah, gak dipanggil datang juga salah. Jadi Ratu Wasti itu dipanggil tidak datang, dibunuh lagi. Nah Esther ini mau datang tanpa dipanggil, sama bahaya. Tetapi dia melibatkan Tuhan. Dia bilang kepada Mordekai, Paman, yuk ajak yuk sekutu kita, ras kita untuk berdoa puasa. Minta supaya Tuhan menjamah Tuanku Raja. Dan akhirnya di kisah sinetron ini terjadilah. Ketika Esther datang, maka sang raja mengulurkan tongkat emas. Artinya kau diterima apa yang kau sampaikan. Dia gak langsung sampaikan hal yang menjadi perkumpulan mereka. Dia cuma kasih tahu, saya mengundang Tuanku Raja dan juga Haman untuk ada di pesta yang saya buat. Waduh, emang gede kepala saudara. Siapa dong Haman? Haman ini adalah orang nomor 2 dari kerajaan. Pasti diundang dong ke pesta itu. Nah pada saat di pesta itulah dia katakan bahwa ampuni hambamu ini, bahwa bangsa hamba akan ada yang melenyapkan. Baru di situ, siapa itu? Dialah Haman. Wah saudara,
Jadi ada hal yang mustahil di hidup kita, saudara. Tetapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan kasih hikmat luar biasa. Dan saya melihat hamba Tuhan itu yang dituliskan dalam Alkitab, kelasnya bukan kelas RT, RW, bukan kelurahan, kecamatan, tetapi posisinya di wilayah negara, saudara. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, Esther, Yusuf, mereka adalah orang-orang yang di tingkatan atas. Kelemahan gereja di Indonesia, mereka anti dalam politik. Saya bukan orang politik ya, tetapi kita hanya bisa mendoakan orang-orang yang ada di politik. Kemarin sempat nyoblos kan untuk utusan dari, kalau presiden wakil presiden kita hafal banget ya, tetapi urusan wakil di daerah saudara nggak kenal itu. Ini siapa ya? Makanya Komeng yang menjadi terkenal, viral, karena mukanya yang begitu. Ya udah ini aja lah. Jadi orang berpikir itu kebanyakan coblos yang normal malah nggak normal. Coblos saja nggak normal. Maaf ya Bang Komeng, bukan itu maksudnya. Tetapi Indonesia sudah sangat sudah antipati lah terhadap yang di atas ini. Di Depok kita punya wakil-wakil yang kita perlu doakan mereka itu. Kita nggak bisa di sana, saudara. Gambarannya gini, ketika mereka mau memutuskan sesuatu, itu ranahnya di Pemda, saudara. Kita nggak hadir, kita nggak datang, dan kita nggak boleh datang. Yang hadir di sana itu adalah orang-orang yang pernah kita pilih menjadi utusan sebuah partai tertentu. Mereka sebagai Yusuf, Daniel, yang kita doakan mereka untuk bisa menjadi corong buat anak-anak Tuhan untuk disampaikan. Meskipun alot, tetapi tidak ada mustahil bagi Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah saudara, jadi kita harus memiliki kewaspadaan yang kedua dan juga memiliki keteguhan dalam iman kita. Hari-hari ini kita sedang tribute dengan Melita Sidabutar. Nah saudara, dengan adanya Melita, maka terunggah lagi Melisa kakaknya, dan itu sedang menyebar. Dan hari ini kita nyanyikan pujian ini. Semoga kita juga menghormati apa yang dia sudah dedikasikan untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dalam Lukas 8 ayat 14 mengatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, salah satu tema kita kekhawatiran ini juga dalam hal bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Kekhawatiran sering menghimpit, membuat matinya kebenaran firman Tuhan. Banyak pengajaran sesat, tetapi bagaimana kita bisa memfilter itu dengan kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari naikkan pujian ini.